Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan the characteristic of young language learner. Izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Epi Nurhayati. Yang kedua, Adi Lutfi Rahmatillah. Yang ketiga, Sunita Aprilia Anugrah. Dan yang terakhir, Jaki Julfikar. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajar muda usia. Yang disebut sebagai pembelajar muda usia di sini adalah siswa sekolah dasar yang berusia antara 6 sampai 12 tahun. Mereka dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu younger group 6 sampai 8 tahun dan older group 9 sampai 12 tahun. Menurut jenjang kelasnya, mereka bisa disebut anak-anak lower classes, yaitu anak kelas 1, 2, dan 3, serta upper classes, siswa kelas 4, 5, dan 6. Sementara itu, Scott dan Yatterberg 1990 membagi mereka dalam kelompok level 1 atau tingkat pemula 5 sampai 7 tahun dan level 2 8 sampai 10 tahun. Kelompok level 2 juga bisa disebut beginners jika mereka baru mulai belajar bahasa Inggris pada usia itu. Pada saat ini, banyak anak preschool atau siswa taman kanak-kanak yang juga belajar bahasa Inggris, sehingga kita dapat mengelompokkan mereka dalam kelompok sendiri, yaitu kelompok very young learners. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, kematangan siswa di kelas tidak hanya ditentukan oleh siswa atau jenjang kelas mereka saja, akan tetapi juga oleh banyak faktor lain, seperti lingkungan, atau perkotaan atau pedesaan, budaya setempat, minat, dan pengaruh orang tua. Dengan demikian, program dan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh guru banyak ditentukan oleh pemahaman mereka terhadap lingkungan, sikap, minat, dan latar belakang anak. Pada dasarnya, yang perlu diingat sebagai salah satu tujuan penting dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar adalah menumbuhkan minat anak dalam belajar bahasa Inggris. Dan inilah karakteristik atau ciri-ciri pembelajar muda secara umum. Yang pertama, pada umumnya, anak-anak yang berusia 5-7 tahun memiliki sikap egosentrik, di mana ada kecenderungan mereka suka menghubungkan apa yang mereka pelajari atau mereka lakukan dengan dirinya sendiri. Mereka menyukai materi pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari dan sekelilingnya. Misalnya, kata yang menggunakan kata atau frasa seperti my family, my house. Mereka juga memberikan perhatian lebih pada kalimat atau frasa yang menyangkut benda-benda miliknya atau yang dipakainya, bahkan pada anggota tubuhnya. Yang kedua, ketika anak-anak bertambah usia, yaitu ketika menginjak usia 10 tahun atau kelas 4 SD, mereka sedang dalam proses perubahan yang tadinya egosentrik menuju ke hubungan timbal balik atau reciprocity. Perhatiannya tidak lagi berpusat pada dirinya, akan tetapi sudah mulai memperhatikan orang lain. Pada masa-masa itu, topik yang semula sebagian besar berfokus pada I, my, atau me dengan you dan your yang ditujukan untuk anak lain atau temannya. Pelajar muda kelompok level 1 yaitu usia 5-7 tahun. Mereka sulit membedakan hal-hal yang konkret dan abstrak. Garis pembatas antara dunia nyata dan dunia imajinasinya belum begitu jelas bagi mereka. Pada waktu memperkenalkan bahasa
bahasa Inggris kepada anak-anak sebaiknya diawali dengan hal-hal yang konkret sebelum menuju ke hal-hal yang bersifat abstrak. Selain itu, jangan hanya mengandalkan bahasa lisan saja, karena bahasa lisan saja tidak cukup. Kegiatan untuk anak-anak juga harus melibatkan aspek pikiran dan gerakan tubuh. Banyak objek benda dan gambar yang bersifat konkret yang bisa digunakan untuk memberi gambaran tentang lingkungannya. Misalnya kursi, meja, papan tulis, pintu, jendela, dan alat tulis. Benda-benda tersebut dapat dikemas dalam sebuah kalimat seperti berikut. This is the window sambil menunjuk ke jendela. This is the blackboard sambil menunjuk ke papan tulis. And this is the floor sambil menunjuk ke lantai. Ketika menginjak usia 8-10 tahun, mereka sudah bisa membedakan antara fakta dan fiksi. Mereka juga mengerti hal yang bersifat abstrak. Pada usia 10 tahun, mereka bisa disebut anak yang matang dengan kedewasaan di satu sisi dan kekanak-kanakan di sisi yang lainnya. Perbedaan antara orang dewasa dengan anak-anak dalam menyikapi sesuatu hal yang belum dimengerti, yaitu anak-anak tidak selalu dapat mengerti apa yang diperbincangkan oleh orang dewasa. Begitu pula sebaliknya. Orang dewasa akan mencari tahu dengan cara bertanya, tetapi anak-anak tidak selalu mau bertanya. Mereka kadang berpura-pura mengerti atau mengerti, tetapi menurut pemahaman mereka sendiri. Anak-anak juga cenderung imajinatif dan aktif. Mereka menyukai pembelajaran melalui permainan, cerita, dan lagu, sehingga mereka akan lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris walaupun secara tidak langsung. Belajar berbahasa sambil bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak. Ini saya akan menjelaskan karakteristik pembelajar muda menurut para ahli. Ada 3 sumber perhatian untuk anak-anak dalam kelas, yaitu gambar, dongeng, dan permainan. Dalam permainan, ada kebutuhan anak untuk berkomunikasi, dan ini mendorong anak untuk berbicara. Mereka bisa berbicara dengan dirinya sendiri atau dengan temannya, bernyanyi, dan bermain dengan kata-kata yang sedang dipelajari. Misalnya, dengan menyamakan bunyi E dan I. Meskipun kata-kata itu tidak memberikan makna, tetapi hal ini secara umum diketahui pada tingkat awal pembelajaran bahasa asing. Kegiatan ini memberikan kegembiraan pada anak-anak. Menurut Scott dan Yeteberg tahun 1990. Bagian ke-1 yaitu perasaan mudah bosan juga merupakan salah satu ciri anak-anak. Mereka mempunyai tingkat konsentrasi dan perhatian yang pendek. Untuk mengatasi kebosanan mereka, kegiatan belajar harus variatif dan perlu diganti setiap 10-15 menit. Variasi bisa diciptakan dalam kegiatan belajar pada pengelompokan siswa. Jarak waktu kegiatan, bahan ajar maupun variasi suara, dan pemanfaatan barang-barang buatan di sekitar kita juga dapat bermanfaat dalam kegiatan belajar. Anak-anak older group atau upper classes bisa berkonsentrasi lebih, tetapi variasi kegiatan masih diperlukan. Bagian yang kedua, kehidupan anak-anak penuh warna dan keceriaan. Kegiatan dan tugas yang disertai dengan gambar yang menarik dan berwarna-warni akan membuat anak-anak lebih gembira. Tugas untuk mewarnai tentu akan dikerjakan dengan gembira sambil mengenal dan mempelajari nama-nama warna dan benda-benda yang tercantum pada gambar tersebut. Berbagai media berupa flashcard dan puppet dengan warna-warna yang ceria akan sangat membantu melancarkan proses belajar mengajar bahasa Inggris. Keceriaan anak-anak
bisa juga dituangkan dalam lagu. Anak-anak biasanya cepat hafal nyanyian yang sederhana, riang dan mudah untuk diucapkan, apalagi bila nyanyian itu dilakukan dengan gerakan yang sesuai. Bagian yang ketiga, anak-anak menyukai cerita sebagaimana mereka menyukai permainan. Melalui cerita, siswa dapat dilatih untuk lebih memusatkan perhatian pada konteks secara keseluruhan daripada jika dinyatakan per kata. Sementara melalui permainan, siswa lebih terdorong untuk lebih aktif dan lebih bebas dan menggunakan bahasa Inggris yang kadang-kadang akan terucap bahasa menurut versi mereka. Dalam kegiatan bercerita, anak dapat belajar bahasa dengan menyimak atau menerima pesan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya nomor 4, yang bergrup lebih menyukai mengerjakan tugas sendiri tetapi dengan teman dan di dekatnya. Mereka belum bisa berbagi dan sangat self-centered sampai batas usia 7 tahun. Pada usia 8-9 tahun mereka sudah bisa bekerja sama dan belajar dari orang lain. Bentuk kerjasama dapat impress atau in groups. Mereka merasa lebih aman jika dalam mengerjakan tugas bekerja sama sesuai dengan kemauannya karena bisa saling membantu dan mengoreksi. Dan yang kelima, pembelajaran usia 8-10 tahun cukup mempunyai kesadaran dan kesiapan berbahasa. Sementara itu, pada usia sebelumnya sebenarnya mereka belum menyadari untuk apa belajar bahasa asing, walaupun mereka merasa senang dan bersemangat tinggi. Anak-anak dapat mengerti konteks dari sesuatu percakapan tanpa harus mengerti arti kata per kata. Sebenarnya intonasi, isyarat, ekspresi wajah, dan berbagai gerak akan membantu mereka untuk mengerti suatu kata atau kalimat yang belum mereka ketahui. Dan yang keenam, pada dasarnya anak-anak menyukai percakapan insting untuk berinteraksi dan berbicara tentang apa yang dimiliki. Mereka harus berbicara dan berinteraksi dalam berbahasa Inggris dengan sesama teman dan dengan guru. Bahasanya karena mereka harus belajar bagaimana menggunakan bahasa Inggris. Satu-satunya cara yang paling efektif bagi anak untuk belajar menggunakan bahasa asing termasuk bahasa asing adalah dengan jalan menggunakan bahasa itu sendiri. Yang ketujuh, siswa sekolah dasar pada umumnya adalah belajar yang merupakan pemikiran hati. Mereka senang belajar sesuatu, termasuk juga belajar bahasa dengan cara melakukan sesuatu atau learning by doing. Misalnya bagaimana atau bernyanyi dengan misalnya bermain atau Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.